Hari ini bersama Kak Noven kembali kita belajar tentang konsep kultur dalam narasi akademis. Bayangkan sebuah katedral pikiran di mana fondasinya adalah kata Latin colere, sebuah tindakan purba dalam mengolah tanah. Dari sini kita membangun menara pemahaman yang lebih spesifik, di mana kita akan melihat blueprint untuk katedral ini. Ya, kita telusuri ruang demi ruang, sekaligus menguji kekokohan struktur terhadap kesalahpahaman yang seringkali menggerogoti dalam konsep kultur ini. Yang pertama, fondasi dari tanah ke pikiran. Kultur bermula dari, dalam tanda kutip, gerakan tangan, di mana itu melibatkan membajak, menanam, dan memelihara. Inilah aksi pertama manusia mendefinisikan diri sebagai dan bukan sekedar bagian alam, tetapi pengolahannya. Evolusi dari agrikultur ke kultur adalah lompatan metafisik dari mengolah tanah ke mengolah akal budi dan relasi sosial. Kalau kita lihat dari definisi antropologis, ya, yang diajukan oleh Taylor pada tahun 1871, ya, di mana itu adalah sebuah sistem ekosistem makna. Dalam hal ini, ia menekankan kultur adalah warisan sosial, bukan biologis. Inilah pembeda manusia yang hakiki. Kita mewarisi gen untuk berlari, tetapi kita mempelajari norma tentang kapan harus berlari, untuk apa, dan dengan siapa. Ini kita bicara fondasi berpikirnya. Yang kedua, anatomi kultur, rangkaian yang menghidupi. 1. Sistem simbol, misalnya seperti mata uang realitas kita. Tanpa simbol, dunia adalah kekacauan indrawi. Bendera, cincin kawin, seragam, bahkan gestur. Gestur mengangguk adalah kode yang disepakati. Kultur hidup dalam pertukaran kode ini. Tanpa simbol tidak ada makna bersama, atau istilahnya konsensus. Kayak mirip konsensus gitu ya. Misalnya kenapa 1 tambah 1 2 gitu. Nah, itu kan konsensus bersama. Yang kedua, bahasa, mesin waktu sosial. Bahasa adalah kunci, bukan karena membuka kotak, tetapi karena membuka dimensi waktu. Ini memungkinkan kita menarik pelajaran dari masa lalu, seperti cerita, masalah, sejarah, dan lain-lain, dan merencanakan masa depan. Bagaimana kita melihat pola, hukum, janji, dan lain-lain. Bahasa adalah perekam dan perekayasa realitas kolektif. Ketiga, nilai dan keyakinan, atau juga kita bisa kategorikan sebagai kompas tak terlihat. Nilai adalah arah mata angin abstrak, misalnya keadilan.
Keyakinan adalah peta konkret yang diyakini benar untuk mencapainya. Misalnya, keadilan tercapai jika semua orang diadili sama di depan hukum. Konflik budaya sering bermula dari perbedaan peta ini, meski arah mata anginnya sama-sama mulia. Yang keempat, norma arsitektur atau yang kita pahami sebagai interaksi sehari-hari. Pembedaan mores. Norma ini bernilai moral dan folkways yang dikenal sebagai kebiasaan rutin adalah krusial. Mores dan folkways adalah krusial. Melanggar mores, misalnya incest dalam hal ini mengancam integritas sistem. Melanggar folkways, misalnya makan dengan tangan kiri, hanya menimbulkan kecanggungan atau awkward. Kultur mengatur hidup kita melalui hierarki norma ini. Ketiga, sifat hidup kultur. Organisme yang dinamis. Dipelajari, learn-nya apa? Proses enkulturasi ini adalah narasi panjang sejak buayan. Setiap anak adalah etnografi kecil yang tengah memetakan dunianya. Kedua, berbagi. Pertama tadi dipelajari, kedua berbagi, share. Gagasan pribadi baru menjadi kultur saat diakuisisi secara sosial. Inovasi individu seperti gaya musik, ide teknologi, dan lain-lain hanya bermakna kultur jika ada masyarakat yang mengadopsi dan memaknainya. Yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah adaptif. Kultur adalah skin ketiga manusia setelah kulit biologis dan pakaian. Ini adalah lapisan penyesuaian diri terhadap lingkungan fisik dan sosial. Perubahannya bukan kehancuran, melainkan gejala kesehatan. Karena adaptasi itu menghasilkan hal yang baru di mana tujuannya menyesuaikan dengan hal yang lebih sesuai dengan kita ataupun lebih positif lah. Tidak ada orang pengen beradaptasi dalam hal ini menjadi negatif ya. Asumsinya pakai itu ya. Yang keempat, wujud ganda, jasmani dan rohani. Budaya material seperti smartphone, gedung pencakar langit, pakaian adat. Ini adalah fosil yang masih hidup dari pikiran suatu masa. Budaya non material, ide demokrasi, konsep cinta, sistem kekerabatan. Inilah jiwa yang menghidupkan fosil-fosil tersebut. Tanpanya smartphone hanya batu canggih dan candi yang hanya merupakan tumpukan batu. Kelima, persimpangan pandangan antara jeruji dan teropong. Pertama bisa kita lihat secara etnosentrisme. Adalah menganggap peta budayanya sebagai globe. Ini merupakan penjara pikiran yang nyaman karena memberikan kepastian mutlak. Namun, jeruji penjara itu menghalangi kita melihat panorama manusia yang seutuhnya. Kedua, relativisme kebudayaan.
bukan berarti semua benar, melainkan semua dapat dipahami dalam konteks logikanya sendiri. Ini adalah teropong empati. Tujuannya bukan pembenaran pasif, melainkan pemahaman aktif sebagai prasyarat dialog yang setara. Keenam, kultur sebagai lensa. Kita tidak melihat dunia, kita melihat dunia menurut kita. Selalu pada awalnya akan bersifat subjektif. Karena kita punya dasar pemikiran yang melatar belakangi sehingga menjadi penilaian kita. Makanya disebut dengan subjektif, sudut pandang, point of view pribadi. Kultur adalah perangkat lunak operasional bagi otak manusia. Ia akan memfilter, mengklasifikasi, dan memberi nilai pada setiap stimuli. Memahami konsep ini adalah latihan membedakan antara yang diberikan, given by nature, dan yang dibangun, constructed by culture. Inilah inti dari melek budaya atau dikenal dengan cultural literacy. Kalau kita lihat bagaimana beberapa kemungkinan fallacy yang muncul beserta koreksinya. Mitos yang sering muncul yang pertama adalah budaya itu statis dan murni. Ini bisa terjebak dalam fallacy esensialisme culture, esensialisme kultur, menganggap budaya seperti benda mati yang terpelihara di museum. Kita harus berpikir korektifnya seperti apa dalam hal ini. Semua budaya adalah hibrid dan dinamis. Kalau kita mau memvalidasinya, lihat konsep dalam cultural hybrid oleh Homi K. Bach dan Inverted Tradition by Eric Hobsbawm. Tradisi pun terus direkonstruksi sesuai dengan kebutuhan zaman. Bukti, bahasa Indonesia menyerap kosakata dari Sanskrit, Arab, Belanda, Inggris. Ini bukan murni, tetapi tetap hidup dengan mengadaptasi dari setiap kata yang ada. Mitos kedua, perilaku biologis. Misalnya seks dan agresi. Dikatakan murni alamiah, bukan budaya. Bisa terjebak dalam fallacy juga. Apa itu fallacy-nya? Reduksionisme biologis. Di mana ini mengabaikan bagaimana kultur membingkai dan mengatur dorongan biologis. Koreksi dan validasinya apa? Nature provides the canvas, culture provides the painting. Nature provides the canvas, culture provides the painting. Dalam studi Margaret Mead di Samoa menunjukkan variasi pola remaja dan seksualitas yang sangat berbeda dengan Barat, membuktikan konstruksi sosial atas dorongan biologis itu jelas berbeda. Konsep cinta romantis sebagai dasar perkawinan adalah konstruksi budaya modern, bukan hukum alam. Mitos ketiga, budaya tinggi, seni klasik lebih beradab daripada budaya populer. Ini juga bisa terjebak dalam fallacy.
elitisme culture. Elitisme kultur menggunakan selera satu kelas sosial sebagai tolak ukur universal. Jangan terjebak di sini. Kita harus mengkoreksinya seperti ini. Budaya dalam antropologi bersifat deskriptif, bukan normatif. Validasi kajian seperti culture study dari Raymond Williams dan Stuart Hall menunjukkan dikotomi tinggi atau rendah. Mereka menganalisis novel dan sinetron dengan kerangka serius yang sama, karena keduanya sama-sama memproduksi dan merefleksikan makna dalam masyarakat. Ambil contoh dalam hal ini juga bisa terjadi ketika kita melihat dari nilai estetika. Ya, misalnya dalam musik klasik, di mana setiap ketukan, setiap permainan itu diukur dengan metronom dan menghasilkan suara-suara yang bagus, lalu kita menganggap itu sebagai itu seni menurut pandangan Barat. Tapi kalau kita melihat dari pandangan budaya misalnya Indonesia, di mana kita tinggal, ketika orang bermain gamelan itu tidak pakai metronom, tapi apa? Pakai pakai rasa gitu loh. Kapan mukulnya, kerasnya gimana, pelannya seperti apa, ritme yang seperti apa, itu diroso-roso, dirasakan. Itu baru seni menurut orang Indonesia. Akan berbeda dengan standar seni menurut orang Barat atau Eropa. Itu dari mitos budaya tinggi itu juga bisa mempengaruhi. Yang keempat, mitos memahami semua budaya, relativisme, berarti harus menyetujui semua prakteknya. Nah, ini juga bisa terjebak dalam fallacy. Relativisme moral pasif ini adalah kesalahpahaman terbesar dalam relativisme budaya. Koreksinya, relativisme adalah metode analitis, bukan posisi moral. Sekali lagi Kak Noven ulangin. Relativisme adalah metode analitis, bukan posisi moral. Tujuannya adalah menangguhkan penilaian dulu untuk memahami lebih baik. Kalau kita memvalidasi lebih lanjut, antropolog seperti Nancy Scraper dan Hughes tetap mengkritik praktek berbahaya di komunitas yang ditelitinya. Tetapi kritiknya berdasarkan pemahaman mendalam mengenai konteks lokal dan dialog dengan pelakunya, bukan dari superioritas budaya asing, di mana prinsipnya pahami dulu secara holistik, baru nilailah secara etis dengan kesadaran penuh. Kita bisa lihat dari literasi resmi dan implikasinya lebih lanjut, ya. Konsep-konsep ini tuh memiliki landasan literasi resmi dalam kanon antropologi, seperti definisi klasik dari Edward B. Taylor 1871 dalam Primitive Culture, atau fungsi simbol Clifford Geertz dalam The Interpretation of Cultures 1973 dengan konsep jaring-jaring makna. Juga bisa kita lihat dalam struktur dan antistruktur Mary Douglas dalam Purity and Danger 1966 tentang bagaimana klasifikasi budaya menciptakan tatanan dan kekacauan. Ya, jadi tatanan maupun kekacauan juga bisa oleh budaya gitu loh. Misalnya dalam kasus suku Inka misalnya, ketika dia menghormati Allah dengan yang maha kuasanya, versi mereka dengan mengorbankan nyawa orang lain, ya. Dan mengapa mereka melakukan itu, kita bisa pelajarin, kita akan bahas bisa di suatu waktu yang lain. Bagi budaya mereka is no problem, bagi budaya luar itu bermasalah. Nah, itulah bagaimana struktur dan antistruktur bisa terjadi dalam klasifikasi tatanan dan kekacauan tadi, ya. Yang keempat, kekuasaan dalam culture by Michael Foucault tentang bagaimana pengetahuan discourse menghasilkan dan mempertahankan relasi kuasa.
Lalu apa kegunaannya kita mengetahui hal ini? Memahami konsep culture adalah senjata terpenting di abad ke-21. Ini adalah antidot terhadap prasangka, kompas dalam globalisasi, dan alat bedah untuk mengkritik diri sendiri maupun sistem sosial yang ada. Ini mengajarkan bahwa kewajaran yang kita jalani sehari-hari adalah sebuah konstruksi yang bisa dipertanyakan, dikaji, dan bahkan diperbarui. Dengan demikian, mempelajari culture bukanlah kegiatan mengawetkan masa lalu, melainkan praktek membentuk masa depan yang lebih sadar, inklusif, dan manusiawi. Inilah literasi dasar untuk menjadi manusia yang utuh. Sampai sini pembahasan kita. Tuhan Yesus memberkati.